Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semua, ini adalah seri pertama dari rencana saya untuk ngaji Ihya dengan cara baru, yaitu ngaji Ihya dengan metode tematik ya. Yang saya sebut dengan metode tematik artinya adalah metode yang tidak mengikuti cara konvensional, yaitu membaca kitab kata per kata seperti saya lakukan dalam ngaji Ihya setiap malam Jumat ya. Selama ini saya akan menerangkan pokok-pokok ajaran atau isi di dalam kitab Ihya tanpa harus membaca kata per kata ya. Itu yang akan saya lakukan di dalam kuliah Ihya tematik, itu nama yang saya berikan kepada kegiatan ngaji Ihya yang baru ini. Nah, jika ngaji Ihya yang biasa itu dimulai dari Ihya jilid ketiga, maka kuliah Ihya tematik ini saya akan mulai dari jilid pertama. Kitab Ihya itu terdiri dari 4 jilid ya, jadi saya akan mulai dari jilid pertama. Nah, karena itu dengan menggunakan 2 metode ini, saya berharap teman-teman yang kepingin mengetahui isi kitab Ihya dari awal itu bisa mengikuti kuliah Ihya yang saya akan lakukan setiap hari Minggu pagi ya. Ini memang saat-saat yang saya tahu sebagian teman mungkin masih menikmati mager atau malas gerak ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan mulai saja. Jadi saya akan mulai dengan bukan membaca tapi menerangkan isi kitab Ihya dari awal, dari jilid pertama. Seperti biasa, mari kita mulai dulu dengan hadiah Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi, keluarga, istri-istri sahabat dan tabi'in, dan juga untuk Imam Ghazali. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semua, kitab Ihya ini ditulis di dalam konteks sejarah kehidupan pribadi Imam Ghazali yang unik ya. Imam Ghazali ini di antara ulama-ulama Islam yang lain memiliki kekhususan di dalam aspek autobiografinya atau sejarah pribadinya, dari aspek sirah dzatiyahnya ya. Jika ulama-ulama yang lain itu kalau diibaratkan film begitu, itu plot ceritanya itu lurus ya. Lurus dari awal sampai akhir, tanpa banyak kelokan-kelokan atau twist ya. Maka dalam kasus Imam Ghazali kehidupannya agak beda. Imam Ghazali ini seorang ulama yang hidupnya itu mengandung drama ya. Mengandung drama, yaitu ada kelokan, ada plot twist ya. Al-Ghazali itu sosok yang mula-mula adalah sosok yang sebut saja manusia sosial ya. Beliau ini di dalam kehidupan pribadinya sampai kira-kira umur 30-an tahun, 35, 36 ya, itu adalah manusia sosial dalam pengertian orang yang terlibat aktif di dalam kehidupan sosial. Beliau belajar lama sekali di kota Nishapur ya, dengan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Haramain, sampai kira-kira ya umur 20-an ya. Beliau ngaji dengan Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini itu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian karena kecerdasan dan
kelihayannya di dalam berdebat ya, dia kemudian diambil sebagai semacam ulama yang dekat dengan kekuasaan, yaitu ulama yang semacam menjadi penasehat ataupun ulama yang menjadi tempat untuk bertanya atau berdiskusi ya, oleh seorang penguasa pada saat itu, penguasa Seljuk ya, Bani Seljuk, yaitu Perdana Menteri Wazirul Wuzara ya, namanya adalah Nizamul Mulk ya. Nah, ini seorang Perdana Menteri yang sangat penting perannya, semacam Perdana Menteri di dalam fase kerajaan Bani Abbasiyah ya. Ketika kerajaan Bani Abbasiyah ini dikuasai oleh wangsa atau keluarga Saljuk ya. Ini suatu wangsa atau keluarga dari suku Turki ya, dari suku Turki. Nah, mereka ini berkuasa di Baghdad ya dalam waktu yang lumayan lama ya. Nah, salah satu politisi penting di dalam sejarah keluarga Saljuk ini seorang Perdana Menteri, namanya adalah Nizamul Mulk. Nah, Al-Ghazali itu dekat dengan Nizamul Mulk ini. Beliau dibawa dari kota dari Khurasan ya. Khurasan itu provinsi di sebelah bagian timur negara Iran sekarang ini. Kemudian dibawa oleh Nizamul Mulk ke Baghdad itu. Nah, ketika di Baghdad, Al-Ghazali itu mengajar di sebuah madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Ini adalah semacam universitas pertama yang lahir di dalam dunia Islam, dibangun oleh Nizamul Mulk ini. Karena itu disebut dengan Madrasah Nizamiyah. Nah, ciri khas Madrasah Nizamiyah adalah madrasah ini mengajarkan dua madhab ya. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi ya. Dua madhab ini yang menjadi semacam kurikulum dasar ya di dalam madrasah ini. Jika di daerah timur di Khurasan yang diajarkan adalah madhab Hanafi, di Baghdad yang diajarkan adalah madhab Syafi'i. Nah, teologinya atau akidahnya ya yang diajarkan adalah akidah Asy'ariyah ya. Ketika itu akidah Asy'ariyah belum terlalu dominan atau populer seperti zaman setelahnya. Jadi itu semacam orientasi atau visi doktrinal dan visi intelektual dari Madrasah Nizamiyah, menyebarkan madhab Hanafi dan Syafi'i dari segi fikih dan menyebarkan akidah Asy'ariyah dari sudut teologi. Al-Ghazali adalah bagian dari sistem kurikulum seperti ini ya. Karena itu saya sebut tadi Al-Ghazali itu pada fase pertama dalam kehidupannya itu adalah seorang yang bisa disebut sebagai manusia sosial ya. Artinya orang yang terlibat aktif di dalam kehidupan masyarakat. Beliau mengajar, beliau menjadi seorang profesor di dalam Madrasah Nizamiyah ini. Sampai pada titik tertentu ketika beliau umur 30-an, kemudian mengalami semacam krisis spiritual ya. Nah, krisis ini terjadi, tidak ada keterangan yang jelas tentang kenapa Al-Ghazali ini mengalami krisis spiritual ya. Apakah persisnya krisis yang dialami oleh Al-Ghazali ini? Tapi dugaan beberapa sarjana adalah Al-Ghazali ini kecewa dengan praktek pengetahuan atau praktek keagamaan yang ada pada saat itu. Kita tahu Al-Ghazali ini hidup pada saat umat Islam itu sudah mencapai kejayaan politik pada era dinasti Abbasiyah ya, pada abad 9-10 ini. Abad 9-10 ini abad keemasan peradaban Islam ketika itu. Orang Islam yang dulunya umat yang lemah ya, kemudian karena kemenangan politik menjadi umat yang menang,
Dan kemenangan itu membawa implikasi, yaitu kemewahan dari sudut material, ya. Umat Islam makmur, kemudian ulama itu juga menjadi bagian, kadang-kadang yang menjadi bagian dari sistem atau struktur kekuasaan politik pada saat itu, ya. Beliau kecewa karena agama atau pengetahuan tentang agama, ilmu agama itu sebagian itu dipraktekkan atau dijadikan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan, mencari status sosial. Jadi inti dan esensi agama itu hilang. Agama sebagai jalan menuju kepada kehidupan akhirat, ya. Agama sebagai jalan menuju kepada Allah. Agama untuk menghidupkan rohani manusia itu menjadi kehilangan magnetnya, digantikan dengan agama sebagai alat untuk meraih pengaruh sosial, status sosial, kekayaan, dan seterusnya. Sesuatu yang saya kira terjadi dari zaman ke zaman itu, ya. Jadi agama yang spiritnya adalah mengubah manusia, mengubah seseorang menjadi manusia yang secara rohani adalah manusia yang mempunyai kesadaran mendalam mengenai Allah, ya, God consciousness, ya. Menjadi agama yang sekedar untuk yaitu memperkuat kekuasaan, ya, menjustifikasi kekuasaan, menjadi bagian dari status quo itu. Nah, praktek keagamaan dan praktek ilmu agama yang seperti ini yang kemungkinan membuat Al-Ghazali itu menjadi kecewa, karena ulama itu sebagian juga menjadi bagian dari praktek semacam ini juga itu, ya. Karena itu beliau pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan seluruh kehidupan sosial Al-Ghazali yang sudah dia nikmati selama bertahun-tahun di kota Baghdad dengan privilege, dengan keistimewaan yang menempel padanya itu, ya. Beliau kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota Baghdad itu. Ini betul-betul plot twist yang luar biasa itu, ya. Jadi dari orang yang semula manusia sosial kemudian meninggalkan gelanggang sosial, ya. Jadi kayak mentalak gitu, menceraikan, ya, menceraikan kehidupan duniawi yang mewah, ya. Ya, ini mirip kalau dalam cerita Buddhisme dengan Buddha Gautama sebetulnya, kan. Buddha Gautama itu kan seseorang yang dulunya adalah putra raja, bagian dari keluarga bangsawan, ya. Tiba-tiba kemudian memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan menjadi pertapa, ya. Nah, Al-Ghazali itu kurang lebih menjalani plot twist yang serupa seperti itu. Beliau kemudian meninggalkan kota Baghdad menuju ke Palestina, di Yerusalem, di Baitul Maqdis, ya. Kemudian dari Baitul Maqdis beliau pergi ke Syams, ya, ke Damaskus, ya. Damaskus dan Palestina itu kan berdampingan, ya. Jadi pergi ke Syams, di Damaskus, kemudian bertapa di Masjid Damaskus, ya. Kemudian bertahun-tahun, itu sekitar 10 tahunan, ya, beliau menjalani kehidupan yang sangat reklusif, ya, artinya sendirian. Melakukan meditasi, munajat, mujahadah, dan seterusnya. Dengan kata lain, dari manusia sosial menjadi manusia kamar itu, ya. Dari manusia yang terlibat dengan kehidupan sosial menjadi manusia yang duduk sendirian, uzlah, ya, menjadi manusia yang sendirian, yang soliter. Dari manusia yang solider menjadi manusia yang soliter. Itulah plot twist yang dialami oleh Al-Ghazali. Nah, selama Al-Ghazali menjadi manusia kamar ini, beliau menjalani kehidupan yang terisolasi dari kehidupan dunia, ya. Nah, sampai kemudian beliau pada satu titik memutuskan untuk kembali ke desanya, yaitu desa beliau itu di Provinsi Khorasan di Iran bagian timur, di sebuah kota kecil namanya Tus, yaitu daerah kelahirannya.
Beliau pulang balik ke sana, kemudian mendirikan semacam pondok kecil gitu, ribat ya. Nah di sanalah beliau kemudian menjalani kehidupan baru sebagai semacam ya kiai kampung lah ya, dari kiai ibu kota menjadi kiai kampung yang mengajar di sebuah musola atau ya ribat ya, pondok kecil begitu. Nah tetapi Al-Ghazali memang pada dasarnya orang yang tidak bisa diam melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat ya. Nah lahirnya kitab Ihya ini latar belakangnya adalah Al-Ghazali itu setelah mengalami kehidupan uzlah atau pertapaan ini selama bertahun-tahun menjadi manusia kamar ini, beliau sadar bahwa apa yang terjadi di dalam masyarakat itu di dalam pandangan beliau melenceng, karena itu harus diluruskan ya. Beliau melihat ada apa ya, tendensi atau kecenderungan atau gejala-gejala sosial yang tidak baik ya, kehidupan sosial yang bagi beliau itu harus dikoreksi. Jadi semula beliau itu memutuskan untuk menjadi manusia kamar sendirian, tidak mau tahu tentang keadaan di dunia luar. Tapi akhirnya beliau juga tidak bisa membiarkan keadaan begitu saja. Beliau terpaksa harus mengomentari. Beliau terpaksa harus terjun juga, ikut memperbaiki keadaan ini, tapi dengan cara yang lain. Jika sebelumnya ketika masih di Baghdad, beliau terlibat memperbaiki keadaan dengan cara menjadi bagian dari status quo yang ada pada saat itu, menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi tokoh penting di ibu kota ya. Sekarang beliau memperbaiki keadaan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara pendidikan. Ini jalannya persis dengan para kiai-kiai sebetulnya ini ya. Beliau akhirnya menempuh jalan berbeda, yaitu memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki rohani masyarakat. Kalau memakai bahasa kita sekarang, itu adalah yaitu pendidikan itu. Nah, di dalam pembukaan kitab Ihya ini, jilid pertama ya, kalau dalam edisi kitab Darul Minhaj itu ada 9 halaman ya. Di sini Al-Ghazali menerangkan kenapa beliau itu akhirnya memutuskan untuk turun gunung kembali. Semula bertapa di atas gunung, pada akhirnya beliau tidak sabar juga, turun gunung kembali. Cuma turun gunung dengan cara yang lain. Jika dulunya turun gunungnya itu adalah terlibat dalam kehidupan sosial di kota Baghdad ya, menjadi manusia sosial, sekarang turun gunungnya adalah mengarang kitab. Mengarang kitab untuk memperbaiki keadaan, karena beliau menyaksikan kehidupan keberagamaan itu telah mati. Semangat agama, apinya agama, kalau pakai istilahnya Bung Karno itu, apinya padam. Sehingga beliau kepingin menghidupkan kembali api dari esensi Islam itu apa. Lalu beliau mengarang kitab ini, lalu jadilah kitab Ihya ini. Jadi kalau kita baca pembukaan kitab Ihya ini menarik sekali, karena di sana Al-Ghazali itu menerangkan kenapa beliau itu kok akhirnya ngarang kitab Ihya itu. Nah, beliau menggunakan, kalau saya bacakan satu baris yang menarik dari pembukaan kitab Ihya ini ya, beliau mengatakan antara lain begini: falaqad halla an lisani uqdatas somti wa tawwaqani uhdatal kalami wa qiladatan nutqi ma anta musabirun alaihi minal ama an jaliyatil haqqi. Kenapa saya memutuskan untuk akhirnya menulis kitab Ihya? Karena falaqad halla an lisani, lisanku, mulutku yang semula diam di dalam kehidupan uzlah, menjadi pertapa, menjadi manusia kamar, menjadi manusia yang soliter. Kenapa saya kok memutuskan untuk membuka mulut saya? Membuka mulut saya dari uqdatus somet, dari ikatan berupa diam. Jadi diam itu seperti tali yang diikat itu kan. Orang yang mulutnya diam itu kan seperti tali yang diikat ya. Dia tidak diurai tapi diikat itu.
Nah, ikatan berupa diam ini kenapa akhirnya saya urai kembali. Lalu saya ngomong itu. Karena saya melihat ma'anta muthabirun alaihi minal ama anjaliyatil haqqi. Karena saya melihat masyarakat ini kekeh ya, pekok ya, atau artinya pekok itu ya menjalani kehidupan sosial yang buta dari jaliyatul haq ya, dari kebenaran yang terang benderang, dari kebenaran. Artinya esensi agama itu hilang. Orang sholat, orang pergi ke masjid, orang ngaji, orang nyari ilmu agama, orang belajar ke kiai, ke ulama dakwah dan seterusnya. Tapi kok semuanya itu kok seperti tidak menghidupkan api agama itu ya. Dan yang terjadi adalah orang-orang itu yaitu hanya terpaku kepada ar-rasm. Ar-rasm itu artinya adalah tulisan. Dan ulama-ulamanya pun itu ulama-ulama yang hanya berhenti di tulisan. Nah, Al-Ghazali menggunakan istilah al-mutarassimun. Al-mutarassimun ya. Ulama-ulama yang berhenti di tulisan saja itu. Di tulisan saja. Dari kata rasm, mutarassim, jamaknya mutarassimun. Ulama-ulama yang berhenti di huruf saja, mengajarkan kitab, ceramah, mengucapkan dan memamerkan dalil-dalil ayat Quran, hadis dan seterusnya ya. Tapi itu semua hanya rasm, hanya huruf-huruf saja. Tapi intinya, ruhnya itu kok nggak dapet itu. Ini kenapa kok yang seperti itu terjadi itu? Al-Ghazali gelisah ini. Agama kehilangan apinya. Karena itu perlu dihidupkan api ini. Ya. Itulah kenapa Al-Ghazali itu kemudian memutuskan untuk turun gunung dan kemudian mengarang kitab Ihya ini. Ya. Kemudian di dalam pembukaan ini juga beliau menerangkan ya tentang peran ulama itu. Ulama ini sebetulnya perannya itu apa ya? Perannya itu apa? Ulama itu adalah seperti diterangkan di dalam sebuah hadis yang terkenal ya, mereka pewaris para nabi. Tetapi ulama yang betul-betul mewarisi warisan kenabian, ulama yang profetik ya, dari kata profet artinya nabi, profetik artinya kenabian, bersifat kenabian. Ulama yang profetik itu kata Al-Ghazali waqad syaghara anhum az-zaman. Hari-hari ini, maksudnya hari-hari ini pada zaman Al-Ghazali hidup pada abad ke-11 Masehi di daerahnya itu di Khurasan itu sudah jarang itu kiai-kiai atau ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi, ulama yang profetik. Yang ada adalah walam yabqa illal mutarassimun, ulama-ulama yang hanya berhenti pada huruf-huruf saja. Yang didakwahkan itu hanya ayat-ayat, hadis-hadis, tapi tidak menyentuh intinya. Dan itu tidak menggerakkan juga orang untuk betul-betul merasakan agama itu apinya seperti apa gitu ya. Dan saya kira ya yang dikeluhkan Al-Ghazali itu ya terjadi sepanjang zaman. Nah, karena di dalam setiap zaman selalu ada kecenderungan seperti ini. Agama berhenti pada huruf-hurufnya saja. Orang ngaji kitab ya, tapi ya sudah menguasai kitab, bisa baca nahwu sorofnya menguasai. Tapi ruhnya kitab nggak dapat. Ya. Ngaji Quran, hadis, bahkan hafal Quran, tapi nggak dapat ruhnya Quran itu. Nah, kemudian Al-Ghazali melancarkan kritik ya, menarik sekali dalam pembukaan kitab Ihya ini. Ulama-ulama seperti ini, al-mutarassimun ini, itu kebiasaannya itu adalah salah satu tabiat mereka ya, atau kebiasaan mereka itu adalah walaqad khayyalu ilal khalqi an la ilma illa fatwa hukumatin.
Jadi orang-orang ulama seperti ini, al-mutarassimun ini, itu memberikan kesan, ya, memberikan ilusi atau kesan, ya, pemandangan atau pemahaman kepada orang-orang itu bahwa ilmu itu ya fatwa. Nah, karena yang bisa fatwa itu mereka, artinya ya ilmu itu ya dimonopoli mereka itu. Jadi ulama mutarassimun ini memberikan ceramah-ceramah, ya, memberikan kesan kepada publik bahwa yang disebut ilmu itu adalah fatwa hukumatin, fatwa yang dikeluarkan oleh negara. Nah, fatwa ini itu membuat ulama-ulama ini kemudian bisa menikmati kekuasaan itu. Tasta'inu bihal qudhatu ala faslil khisami. Jadi ilmu itu ya sekedar itu. Jadi ilmu itu fatwa. Ilmu itu adalah artinya mengeluarkan fatwa mengenai halal haram, ya, dan seterusnya, ya. Atau ilmu itu adalah perdebatan, ya. Orang yang bisa menang debat atas musuhnya, maka dia alim. Au jadalun yatadarra'u bihi talibul mubahati ilal ghalabati wal ifham. Ilmu itu artinya adalah menang debat. Karena Al-Ghazali itu dulu ketika menjadi manusia sosial, itu juga terlibat dalam praktek keilmuan yang seperti ini. Jadi beliau itu sebetulnya mengakui juga, dulunya saya juga seperti itu. Dan saya sekarang meninggalkan itu semua itu, ya. Atau ilmu itu adalah ausaj'un muzakhrafun yatawassalu bihil wa'idhu ila istidrajil awami. Ilmu itu artinya adalah kalimat-kalimat indah, ya. Kata-kata indah yang puitik, ya. Kalimat-kalimat yang penuh dengan sajak itu, ya. Yang biasa diucapkan oleh para penceramah-penceramah untuk menarik minat para orang-orang awam untuk bisa mencari pengikut itu. Itulah ilmu. Jadi orang yang bisa dakwah dengan menarik, dia alim. Orang yang bisa menang debat, itu adalah alim. Orang yang bisa mengeluarkan fatwa halal haram, itu alim. Inilah gejala-gejala yang dilihat oleh Al-Ghazali pada zamannya. Dan beliau merasa itu praktek keagamaan dan praktek keilmuan atau praksis keilmuan yang salah itu, ya. Itu praksis keilmuan yang salah itu. Nah, ilmu semacam ini oleh Al-Ghazali, ya, ini saya masih berbicara mengenai pembukaan kitab Ihya, ya. Dalam jilid pertama itu, ya. Saya membahas di sini 9 halaman pertama dalam kitab Ihya, ya. Nah, ilmu semacam ini itu dikontraskan oleh Al-Ghazali dengan ilmu lain, yaitu ilmu yang beliau sebut dengan ilmul akhirah, ilmu akhirat, ilmu akhirat itu. Nah, ilmu akhirat ini sekarang pada zaman itu, ya, itu sudah jarang. Kebanyakan ilmu yang berkembang pada saat itu, yaitu ya ilmu yang tadi itu. Ilmu itu artinya adalah ilmu untuk membuat seseorang punya jabatan sebagai qadhi, bisa mengeluarkan fatwa, bisa mengeluarkan keputusan hukum, ya, sehingga bisa menengahi pertengkaran. Ilmu itu artinya adalah menang debat. Ilmu itu artinya adalah kata-kata indah untuk menarik para orang-orang awam dalam ceramah-ceramah yang diberikan oleh para penceramah itu, ya. Nah, ilmu semacam ini itu bukan ilmu yang dikehendaki oleh Al-Ghazali. Kalau agama mau hidup kembali rohnya, kalau agama mau hidup kembali apinya, maka yang perlu dihidupkan adalah ilmu akhirah, ilmu akhirat itu. Itulah ilmu yang oleh Kanjeng Nabi disebut dengan fiqh, itu fiqhun. Jadi Al-Ghazali di sini juga sekaligus mengoreksi pengertian kata fiqh. Pada zamannya fikih itu sudah menjadi disiplin yang sudah tertata, ya, sudah mapan, ya, ada ulamanya, ada level-level ulamanya di situ, ada hierarkinya, ada birokrasinya lah, sudah menjadi ilmu yang profesional. Nah, kata Al-Ghazali, fikih yang disebut di dalam hadis terkenal itu, yaitu Allahumma faqih man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu menjadi orang baik, maka dia diberikan fikih dalam hal agama.
Itu fikih di situ bukan artinya ilmu fikih yang seperti dikenal sekarang, yang ada fakultasnya di UIN namanya fakultas syariat, itu fakultas syariat. Bukan itu. Fikih itu artinya adalah pemahaman bahwa ilmu itu tujuannya adalah jalan, wasilah, instrumen untuk membuat orang ini sadar bahwa tujuan hidupnya akhirnya itu adalah akhirat. Allah itulah adalah tujuan akhir itu. Dan ilmu itu yang disebut dengan fikih itu yaitu pemahaman. Fiqh itu artinya pemahaman. Pemahaman bahwa ilmu itu alat untuk mencapai kehidupan akhirat. Bukan alat untuk menang debat. Bukan alat untuk dapat kekuasaan. Bukan alat untuk meraih banyak pengikut dengan menyusun kalimat-kalimat yang indah, yang puitik itu ya. Nah inilah kenapa Al-Ghazali itu mengarang kitab Ihya. Jadi tema kuliah pada pagi hari ini adalah kenapa Ihya ya. Kenapa Ihya itu ya. Nah, kitab Ihya ini disusun oleh Al-Ghazali di dalam 4 bagian ya. Sudah saya sering terangkan dalam beberapa keterangan dalam pengajian mingguan ya. Ada kitab tentang ibadah, tentang muamalah, tentang muhlikat, tentang munjiat. Jadi dibagi 4 bagian ya. 1/4 pertama mengenai masalah ibadah, 1/4 kedua mengenai masalah muamalah, 1/4 ketiga mengenai masalah muhlikat, yaitu akhlak-akhlak, sifat-sifat yang merusak manusia, merusak rohani manusia. 1/4 terakhir mengenai obatnya, munjiat itu ya. Nah, masing-masing ini 4 bagian ini ya, 1/4 pertama itu di dalamnya ada 10 kitab. Jadi kitab Ihya ini kayak negara federasi ya. Jadi negara besar yang di dalamnya ada negara-negara kecil, kayak Amerika Serikat begitulah ya. United States ya. Kumpulan negara-negara menjadi negara besar namanya Amerika, disebut dengan USA, United States of America. Amerika itu merupakan kumpulan dari state-state, negara-negara kecil di dalamnya. Nah, kitab Ihya itu seperti USA begitu, kitab besar, di dalamnya ada kitab-kitab kecil, semacam negara-negara bagian ya. Nah, karena Ihya itu dibagi 4 bagian, di dalam masing-masing bagian tadi itu 1/4 itu 1/4 itu ada 10 kitab ya. Jadi 10 kali 4 ada 40. Jadi total dalam kitab Ihya itu ada 40 kitab. Jadi ada 40 negara bagian ya. Hampir mirip kayak Amerika itu. Amerika ada 51 atau 52 negara bagian. Kalau negara Ihya ini negara Ihya ini ada, di dalamnya ada 40 negara bagian ya. Ini teman-teman bisa mengirim pertanyaan kalau mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nomornya sudah saya kirim kemarin. Mbak admin sudah siap memantau, memantau ya. Jadi itulah susunan kitab Ihya ya. Nah, kitab Ihya ini apa bedanya dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau jenengan baca kitab Ihya edisi Darul Minhaj, ini edisi yang saya pakai sekarang, memang tebal karena 11 jilid, harganya juga mahal ya. Kalau yang biasa kan 4 jilid, itu murah itu ya 200.000 dapat itu. Tapi kalau yang 11 jilid ini harganya hampir 3 juta itu ya. 3 juta Kiai Akrom, ada nggak Kiai Akrom nggak? Nah, kalau jenengan baca kitab Ihya yang edisi Darul Minhaj, ini akan tahu sampean ya, rujukan-rujukan atau sumber-sumber yang dijadikan bahan-bahan Imam Ghazali untuk menulis kitab Ihya ini. Ya. Nah, sebagian besar kitab Ihya ini itu sumbernya itu dari kitab Qutul Qulub. Ya. Qutul Qulub itu kitab tasawuf sebelum kitab Ihya, ditulis oleh seorang ulama, seorang sufi yang cukup terkenal dalam sejarah
tasawuf dalam Islam, namanya Abu Thalib Al-Makki. Nah, kitab Qutul Qulub ini salah satu sumber atau referensi Al-Ghazali menulis kitab Ihya. Meskipun bukan satu-satunya ya. Ada Qutul Qulub, ada Ar-Ri'ayah li Hukukillah karangan Al-Harith Al-Muhasibi, ada Manazilus Sairin, ada Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang terkenal karangan Imam Al-Qushairi, ada At-Ta'arruf li Madhhabit Tasawuf karangan Al-Hujwiri ya, dan seterusnya ya. Jadi kitab Ihya ini sumbernya juga dari kitab-kitab yang lain. Cuma walaupun kitab Ihya ini sumbernya dari kitab lain, tapi bukan berarti kitab Ihya ini jiplak begitu saja ya. Jadi Al-Ghazali sadar dia tidak, inilah kayak kehebatan seorang ulama dulu ya, dan saya kira ini teladan yang bisa kita tiru sampai sekarang. Seorang alim itu tidak bisa menjadi alim sendirian. Ketika dia menjadi alim itu dia bertumpu atau berdiri di atas pundak-pundak orang alim sebelumnya. Jadi ilmu itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk begitu saja. Ilmu itu muncul karena akumulasi istihad usaha orang-orang sebelumnya. Karena itu Al-Ghazali mengakui dalam kitab Ihya ini, kitab ini ya itu berdasarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi beliau mengatakan dalam pembukaan ini, walaqad sunnifa fi ba'dhi hadhil ma'ani kutubun. Banyak kitab-kitab yang sudah dikarang mengenai hal-hal yang akan saya bahas dalam kitab Ihya ini. Tetapi kitab Ihya ini punya keunggulan di atas karya-karya yang sebelumnya. Ini persis dengan model orang kalau nulis disertasi sekarang lah. Jadi survei bibliografi dulu. Mana orang-orang yang sudah mengarang buku dalam tema yang akan saya bahas ini. Lalu apa yang baru dalam buku ini? Nah, novelty itu istilahnya kan. Kalau orang nulis disertasi itu kan harus ada unsur novelty, kebaruan. Kamu itu nulis tentang tema ini itu apa yang baru? Orang lain juga sudah pernah nulis hal yang sama. Nah, Al-Ghazali menjelaskan ada kebaruan dalam kitab ini, ada 5 hal ya. Ya, saya nggak akan bahas secara rinci ya. Ya, intinya adalah keunggulan kitab Ihya ini adalah antara lain hal-hal yang dibahas dalam kitab-kitab lain sebelum kitab Ihya dengan cara yang mungkin agak sedikit rumit ya. Dalam kitab Ihya ini diurai kembali dengan cara yang lebih mudah difahami. Yang dalam kitab-kitab sebelumnya dibahas itu tidak sistematis, kemudian disistematisir di sini. Yang dibahas dalam kitab-kitab sebelumnya dengan cara yang panjang lebar, tapi sebetulnya bisa diringkas, saya ringkas ya. Kemudian kalau dalam karya-karya sebelum kitab Ihya sesuatu dibahas dengan cara diulang-ulang repetitif ya. Repetisi itu, pengulangan-pengulangan itu saya hilangkan di sini ya. Kemudian, nah yang terakhir yang paling penting adalah Al-Ghazali itu membawa hal baru yang beliau sebut dengan umurun ghamidah. Banyak hal-hal menyangkut ilmu-ilmu kerohanian yang samar ya, yang i'tasat 'alal afham, yang sulit difahami oleh orang-orang atau ulama-ulama lain yang membahas mengenai tema yang sama, tema sufisme atau tasawuf ya. Lam yuta'arrad laha fi al-kutubi aslan, enggak pernah dibahas dalam kitab sebelumnya. Dan kalau jenengan ikut pengajian saya setiap malam Jumat akan tahu ya, saya akan memberikan, biasanya saya berikan komentar. Ini bagian yang orisinal dari Al-Ghazali. Enggak ada pada kitab sebelumnya. Itu orisinal itu. Misalnya kemarin ketika kita bahas dalam ngaji Jumat ya tentang cara mengendalikan marah itu. Marah itu intinya kan orang gagal meraih sesuatu yang diinginkan ya. Atau mendapatkan sesuatu, atau dia mendapatkan sesuatu, tertimpa sesuatu yang dia benci itu. Lalu marah itu. Lalu sesuatu yang diinginkan itu dibagi 3. Ada yang doruri, ada yang tidak doruri, ada yang doruri bagi sebagian orang, ada yang tidak, ada yang bukan doruri bagi sebagian yang lain. Pembagian-pembagian seperti ini itu orisinal dari Al-Ghazali, tidak ada pada kitab sebelumnya. Jadi ada umurun ghamidah, ada perkara-perkara yang samar itu ya. Ada pertanyaan Mbak Admin? Ada.
yaitu apa? Ini ngaji sebentar saja sampai jam 7 lah ya. Setelah itu kita olahraga. Ada beberapa tapi silakan dipilih sendiri. Nama saya ini dari Ari Anggari Harapan, pensiunan pengajar di salah satu PTN terkemuka. Jujur saja, saya gelisah karena merasa bahwa ilmu yang dikembangkan di universitas, terutama di bidang sosial humaniora, bidang saya, nampaknya juga terbatas pada perdebatan dan kalimat indah saja. Bagaimana membuat ilmu-ilmu menjadi nyata dan menyatu dalam tindakan dan perilaku sivitas akademika. Maaf, saya hanya curcol saja. Nah, ini salah satu kegelisahan Al-Ghazali juga, Mas Ari ya. Mbak ini ya, Mbak Ari ini ya, sorry ini ya. Ya kayaknya Mbak Ari ini, Mbak Ari Anggari Harapan ya. Nah ini salah satu kegelisahan Al-Ghazali juga ya. Tadi itu Al-Ghazali itu menyebut ilmu itu sekedar menjadi tulisan indah saja ya. Apalagi kalau ilmu-ilmu humaniora itu wah, rumit sekali ininya ya. Indah sekali. Dibaca itu indah banget ya, tapi apa ya? Terlepas dari kenyataan itu ya. Kalau Anda baca ilmu-ilmu sosial sekarang ini, Masya Allah. Itu anak saya yang kuliah di UI itu, Mas Billy itu, Iqtada Bilhadi Muhammad, itu sering diminta teman-temannya di UI untuk menjadi semacam apa ya, mentor itu. Untuk membantu teman-temannya memahami teks-teks dalam, anak saya kuliah di UI dalam bidang antropologi ya. Dia mau diminta teman-temannya untuk menjelaskan ya beberapa hal dalam bacaan-bacaan antropologi yang umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. Rumit sekali kalau Anda baca tulisannya Clifford Geertz itu kan, itu susah sekali itu ya. Indah cuma ya begitu ya. Jadi nah Al-Ghazali juga mengalami hal serupa. Beliau melihat ilmu kok kehilangan apinya itu ya. Nah Mbak Ari kalau mau mendapatkan jawaban ini ya ikut ngaji ya, pokoknya rutin aja lah, baik yang mingguan ini, minggu pagi maupun yang malam Jumat, terserah. Nggak ikut juga nggak apa-apa. Apakah betul, ada pertanyaan, apakah betul bahwa Al-Ghazali tidak punya kepedulian terhadap perang salib pada masanya sebagaimana yang digaungkan pengagum Ibnu Taimiyah? Ya, Al-Ghazali itu hidup pada masa ya perang salib sendiri ya, itu belum berlangsung sebetulnya. Belum ada perang salib, beliau itu hidup pada tahun 1000 kan beliau meninggal 1111 ya. Jadi ya di awal tahun 1000-an lah ya. Ya perang salib belum ada. Gimana beliau tidak perhatian pada perang salib? Belum ada perang salib gitu ya. Jadi ya nggak bisa disebut beliau tidak punya perhatian terhadap perang salib seperti dikritik oleh para orang-orang yang tidak suka Al-Ghazali ya. Nah, tetapi kalaupun misalnya perang salib terjadi ya, perang salib itu sejarahnya panjang banget, saya nggak akan membahas di sini. Jadi, kenapa Ibnu Taimiyah itu kok begitu begitu terlibat, terobsesi atau sangat terlibat dalam melawan orang-orang Kristen dan terlibat di dalam perang salib, artinya beliau mendorong umat Islam untuk membela tanah suci yaitu Baitul Maqdis dari serangan orang-orang salib dari utara, dari Eropa. Ya karena beliau tinggalnya di Syam, ya Syam itulah tempat perang salib ya. Lah kalau ulama yang tinggalnya jauh dari kota Syam, misalnya di Hijaz, di Makkah, Madinah, ya mereka mungkin sikapnya atau posisinya agak beda. Ya sama lah kalau
ada jihad itu kan, ada jihad, ada musuh masuk ke negara kita ya. Ya orang yang paling punya tanggung jawab untuk melawan pendudukan orang asing itu ya orang yang paling dekat. Baru kemudian yang paling jauh, yang paling jauh, yang paling jauh ya. Jadi perang salib itu periode sejarah yang rumit sekali, berlangsung berabad-abad ya. Dan sikap ulama terhadap perang salib itu ya sama sebetulnya, mereka menolak pendudukan pasukan perang salib terhadap tanah suci Baitul Maqdis ya. Semua sama. Ya cuma ada yang ikut dalam perang karena beliau ada dalam tempat yang dekat di situ. Dia berada di situs perang itu ya. Ada yang jauh ya tugasnya hanya sekedar mendakwahkan saja, mendorong umat Islam untuk membela Baitul Maqdis dan seterusnya ya. Ada yang lain? Saya Muhammad Ali Hussein. Pertanyaannya, apakah di Ihya kita bisa menemukan bahwa Al-Ghazali menyebut dirinya mengikuti Asy'ariyah dan bermadzhab Syafi'i? Ya, kalau beliau menyebut dirinya mengikuti madzhab Asy'ariyah ya tidak ada dalam kitab Ihya. Mengikuti madzhab Syafi'i ya tidak ada. Mengatakan begitu secara eksplisit ya tidak ada. Ya tapi itu kan sama dengan Imam Nawawi Al-Bantani yang menulis syarah atas kitab Taqrib kan. Ya dalam syarah itu kan beliau tidak menyebut saya orang Syafi'i, ya sama saja kan. Tapi kan kita tahu Al-Ghazali ini ya madzhab Syafi'i karena mengarang banyak kitab dalam bidang fikih Syafi'i, dan kitab itu menjadi bahan atau dasar untuk pengajaran madzhab Syafi'i di seluruh dunia Islam ya. Jadi salah satu mahakarya Al-Ghazali dalam bidang fikih Syafi'i adalah 3 karya dia yang besar ya. Pertama adalah Al-Basit, itu kitab mungkin sekitar 11 jilid kalau tidak salah ya. Malah tidak ada, kitab itu hilang kayaknya ya. Al-Basit, kemudian ini yang panjang, yang lengkap ya. Kemudian diringkas di dalam versi yang lebih pendek namanya Al-Wasit ya. Nah itu terbit dalam edisi modern sekitar 7 jilid kalau tidak salah. Nah kemudian diringkas lagi di dalam edisi yang dalam buku yang lebih ringkas lagi namanya Al-Wajiz ya. Nah Al-Wajiz inilah yang kemudian nanti menurunkan teks-teks fikih dalam madzhab Syafi'i ya. Dari Al-Wajiz nanti muncul kitab namanya Al-Aziz ya, oleh Imam Al-Aziz itu Ar-Ramli kalau tidak salah ya. Nah dari kitab Al-Aziz ini kemudian nanti memunculkan kitab namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ya. Ini ringkasan dari ringkasan atas kitab Al-Aziz karya Al-Ghazali. Minhajut Thalibin itu dikarang oleh Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten ya, tapi Imam Nawawi dari Syria yang hidup pada abad 13 Masehi. Kira-kira 2 abad setelah Al-Ghazali. Nah, kitab Minhajut Thalibin itu menjadi kitab babon dalam madzhab Syafi'i yang kemudian menurunkan kitab-kitab lain yang diajarkan di pondok pesantren. Jadi Al-Ghazali tidak menyebut dirinya sebagai pengikut madzhab Syafi'i ya beliau ngarang kitab dalam madzhab Syafi'i. Beliau tidak pernah menyebut dirinya Asy'ari, tapi mengarang kitab dalam akidah Asy'ariyah ya. Bagian mengenai akidah dalam kitab Ihya ya, kitabul Aqaid dalam kitab Kisah ini itu adalah madzhab Asy'ari atau akidah Asy'ariyah. Beliau nulis kitab kitab akidah Asy'ariyah yang lain yang sekarang sedang mau diterbitkan oleh teman di Jogja. Judulnya adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Jalan tengah dalam akidah, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu juga akidah Asy'ariyah juga ya. Jadi memang Al-Ghazali tidak pernah menyebut dirinya seorang Asy'ari, tapi beliau ya tokoh penting dalam madzhab atau akidah Asy'ariyah ya. Terakhir ini ya, sebelum ditutup kuliah pagi ini,
Assalamualaikum, selamat pagi Gus. Saya izin tanya nggih, sebagai mu'alaf sudah hampir 23 tahun, kenapa saya belum bergerak untuk bisa serius belajar bahasa Arab? Apakah saya berdosa bila tidak bisa ngaji baca Quran dalam bahasa Arab? Ya, belajar bahasa Arab itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ya, ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Ya. Yang fardhu ain itu harus dipelajari oleh setiap orang Islam. Belajar bahasa Arab yang kategorinya fardhu ain adalah belajar bahasa Arab yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah fardhu. Jadi misalnya jenengan sholat, ya jenengan harus tahu bisa cara membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bahasa Arab ya. Al-Fatihah ya. Membaca Al-Fatihah tok, udah Al-Fatihah tok udah cukup ya. Tapi ya kalau bisa disempurnakan dengan membaca zikir-zikir yang lain ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu ada zikir-zikirnya kan. Itu kan semua pakai bahasa Arab ya. Nah, dipelajari itu wajib itu, fardhu ain. Semua orang Islam harus tahu itu. Minimal harus tahu Fatihah ya, harus tahu cara sholat dalam bahasa Arab ya. Nah, disempurnakan lagi dengan menghafalkan atau mempelajari bahasa Arab dalam pengertian menghafalkan surat-surat pendek supaya untuk apa? Untuk sholat itu, karena kan dalam sholat dianjurkan, disunnahkan membaca surat-surat ya pendek dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah ya. Baik jenengan sholatnya jamaah sebagai imam ataupun munfarid sendirian, itu juga disunnahkan untuk membaca surat-surat pendek ya. Kalau mau panjang juga nggak apa-apa asal hafal Quran ya. Nah, itulah belajar bahasa Arab yang hukumnya fardhu kifayah. Nah, belajar bahasa Arab yang hukumnya fardhu ain ya, fardhu ain. Setiap orang Islam harus belajar. Mu'alaf tidak mu'alaf harus. Kalau mu'alaf belum bisa sekarang ya pelan-pelan ya kan, itu kan butuh waktu kan. Jadi jenengan harus bisa baca Fatihah, bisa membaca zikir-zikir yang dibaca dalam sholat. Kenapa sholat harus pakai bahasa Arab? Ya, itu bahasa yang menjadi warisan kita untuk beribadah ya. Ya, apakah tidak bisa atau tidak boleh belajar sholat pakai bahasa ajam, bahasa non-Arab ya? Ya, kalau menurut pendapat saya boleh, tapi ya sebaiknya pakai bahasa Arab lah ya. Bahasa Arab. Kalau misalnya jenengan kepingin merasakan kesyahduan sholat dalam bahasa bahasa natif, bahasa ibu sampean, itu bisa dilakukan dalam doa-doanya ya. Jadi zikir-zikirnya yang utama dalam bahasa Arab, tapi nanti di dalam doanya jenengan kan ketika sujud bisa berdoa apa saja ya. Karena sujud itu momen intinya sholat itu ya sujud. Sujud itu adalah momen di mana doa itu paling didengar oleh Allah itu. Itu kata Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi begitu ya. Jadi maka berdoalah pada saat sujud. Karena itu momen intinya sholat. The core of sholat itu ya sujud itu. Nah, dalam sujud itu ada doa khususnya kan yang dalam bahasa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Dibaca 3 kali. Tapi setelah itu jenengan bisa baca doa apa saja dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun. Ya, karena doa itu kan tidak harus pakai bahasa Arab ya. Jenengan boleh berdoa ketika sujud itu dalam bahasa ibu jenengan itu ya. Nah, di situ jenengan tumpahkan itu ya. Ketika sujud itu jenengan berdoa sesuai dengan apa yang jenengan inginkan kepada Allah dan dalam bahasa yang akrab dengan jenengan itu. Nah, tetapi ya sebaiknya umat Islam itu walaupun sedikit-sedikit ya tahu bahasa Arab lah ya. Karena ini bahasa yang ya harus kita akui, ini bahasa yang dalam pandangan umat Islam sakral ini. Sebagaimana bagi orang India Sanskerta itu sakral. Bagi orang Yahudi bahasa Ibrani sakral ya. Bagi orang-orang Katolik sebagian besar ya, meskipun mungkin sekarang sudah agak sedikit berubah, bahasa Latin itu bahasa yang sakral. Bahkan bahasa liturgi atau ibadah dalam gereja Katolik ya. Ya masing-masing agama itu punya bahasa sucinya masing-masing. Dalam Islam, bahasa Arab itu bahasa yang sakral.
kita pelajari ya. Jadi belajar bahasa Arab itu bagi umat Islam statusnya beda dengan belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, beda. Karena bagi orang Islam bahasa Arab itu ya sakral. Bukan berarti kalau sakral itu bahasa yang lain itu tidak berharga, enggak ya. Masing-masing komunitas agama itu punya bahasa sakralnya masing-masing. Bahkan juga punya tempat sakral, tempat tanah sucinya masing-masing ya. Ya kita sebagai umat Islam menjadi bagian dari komunitas ini ya kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau jenengan mu'alaf monggo ya dengan usaha yang sebisa mungkin lah ya belajar bahasa Arab. Tidak harus ahli ya, minimal tahu makna Quran ya. Karena Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk difahami, bukan untuk sekedar dilagukan, didendangkan, diceramahkan saja ya. Sekian kuliah Ihya tematik ya hari ini. Hari ini temanya adalah pembukaan pertama dalam kitab Ihya, yaitu kenapa kitab Ihya dikarang ya. Nah, minggu depan saya akan membahas tema mengenai ilmu. Nah, tema ilmu ini mungkin membutuhkan sekitar 3 pertemuan untuk membahasnya, karena panjang sekali pembahasan Al-Ghazali mengenai ilmu ini. Ini pembahasan yang penting banget bagi teman-teman yang tertarik dengan epistemologi ya, filsafat mengenai ilmu. Monggo silakan mengikuti 3 pertemuan berikutnya, karena saya akan membahas epistemologi Al-Ghazali ya. Teori ilmu berdasarkan ajaran Imam Ghazali ya. Jadi itu terima kasih atas waktu yang disediakan teman-teman untuk mengikuti kuliah Ihya tematik pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.